Manchester United menurut laporan Gazzetta dello Sport mendapatkan lampu hijau untuk merekrut Denzel Dumfries pada musim panas 2023. Inter Milan sebagai pemilik klub disebut sudah memiliki calon pengganti untuk pemain asal Belanda tersebut. Berhubung Inter Milan sudah memiliki calon pengganti Denzel Dumfries, maka mereka siap melepasnya ke MU. Raksasa Italia tersebut siap menjual Denzel Dumfries harga 44 juta pound sterling atau sekitar 806 miliar rupiah. Keberhasilan perekrutan Denzel Dumfries yang akan dilakukan MU akan ditentukan proses transfer Inter Milan. Seperti diketahui, Nerazzurri disebut ingin menjadikan bek Bayern Munchen, Noussair Mazraoui, sebagai pengganti. Bila Inter Milan berhasil mendapatkan jasa Noussair Mazraoui, maka Denzel Dumfries siap dilepas pada musim panas. Keberhasilan perekrutan Noussair Mazraoui juga akan bergantung kepada Bayern Munchen. Pada babak playoff 16 besar Liga Eropa 2022-2023, Manchester United dipastikan kehilangan salah satu pemainnya, Marcel Sabitzer. Sabitzer dipastikan absen membela Manchester United saat menghadapi Barcelona. Duel antara Barcelona versus Manchester United sendiri akan berlangsung pada Jumat 17 Februari 2023 pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Pada laga tersebut, Marcel Sabitzer harus absen dikarenakan akumulasi kartu. Hal tersebut didapatkan Marcel Sabitzer ketika membela Bayern Munchen di Liga Champions 2022-2023. Berdasarkan peraturan yang berlaku, apabila ada pemain yang mendapatkan larangan bermain karena akumulasi kartu, kemudian dia melakukan perpindahan klub, maka larangan bermain tersebut akan tetap berlaku meski di kompetisi yang berbeda. Erik ten Hag memberikan sanjungan kepada penyerang andalannya Marcus Rashford setinggi langit. Ten Hag menilai jika Rashford merupakan salah satu penyerang terbaik di Eropa. Dalam laga tersebut, Marcus Rashford menjadi pencetak gol pembuka kemenangan Manchester United pada menit 80. Sementara gol kedua The Red Devils lahir lewat aksi Alejandro Garnacho pada menit 85. Selepas pertandingan, Erik ten Hag pun memberikan sanjungan setinggi langit untuk Marcus Rashford. Melihat performa Rashford di laga tersebut, Erik ten Hag menilai jika pemain timnas Inggris itu adalah salah satu penyerang terbaik di Eropa saat ini. Erik ten Hag juga menyebut jika Rashford memiliki banyak kualitas dan bahkan bisa meningkat drastis. Ia mengatakan kalau Rashford bisa meningkatkan ketajamannya jika mau bekerja keras. Marcel Sabitzer kembali mendapatkan kepercayaan dari Erik ten Hag untuk masuk starting line up Manchester United. Lantas, apakah performa yang ditampilkan pemain 28 tahun tersebut sudah menjadi nilai tambah untuk United? Apa saja aspek positif yang dibawa Sabitzer untuk United? Yang pertama, kekuatan fisik dan serbaguna. Pada aspek ini Sabitzer lebih unggul dari Eriksen. Sabitzer punya kekuatan fisik yang luar biasa. Dia punya daya jelajah tinggi yang memungkinkan terlibat bertahan dan menyerang. Sabitzer bisa menerima peran yang sangat spesifik karena memang biasa memainkan banyak posisi. Yang kedua, aspek menyerang. Pada aspek menyerang, Sabitzer sedikit di bawah Eriksen untuk visi bermain. Namun bukan berarti Sabitzer tidak bisa ambil bagian dalam hal menyerang. Yang ketiga, aspek bertahan. Pada aspek bertahan, Sabitzer di atas Eriksen tetapi di bawah Casemiro. Sulit untuk mencari pembanding Casemiro di lini tengah United, khususnya untuk kemampuan bertahan. Sabitzer dan Brad bergantian berada di depan duet back tengah. Situasi ini jarang terjadi jika Eriksen dan Casemiro yang bermain. Casemiro cenderung berada di area lebih dalam karena Eriksen agak lemah saat bertahan. Yang keempat, kemampuan umpan dan visi bermain. Faktor ini membuat Sabitzer punya sudut pandang berbeda saat memainkan tugas sebagai gelandang. Sabitzer punya kemampuan crossing yang bagus. Aspek ini menjadi penting karena dipakai Sabitzer untuk memindah arah serangan. Kemampuan umpan pendek Sabitzer juga cukup bagus. Dia mampu terkoneksi dengan pemain MU yang lainnya. Dari 3 laga yang sudah dimainkan, Sabitzer melepas 93 umpan pendek dan hanya 13 kali yang gagal. Yang kelima, layak dipermanenkan.
Sabitzer menjadi pemain surplus di Bayern Munchen. Jika ingin membelinya secara permanen, United diprediksi tidak akan menemui kendala di meja negosiasi. Nah, kini tinggal menanti apakah Sabitzer akan mampu tampil konsisten hingga akhir musim atau tidak. Talenta Manchester United Alejandro Garnacho terus menyedot perhatian sebab dia dianggap sebagai pemain pengganti paling berpengaruh di Liga Inggris 2022-2023. Dilansir dari Twitter @optajo pada Minggu 12 Februari 2023, gol Garnacho membuat Garnacho menjadi pemain pengganti paling berpengaruh di Liga Inggris musim ini sebab dia sudah terlibat dalam 6 gol ketika turun dari bangku cadangan. Rinciannya 2 gol dan 2 assist. Secara keseluruhan dia sudah membukukan 3 gol dan 6 assist untuk MU dari 25 laga di semua kompetisi musim ini. Karena itu wajar Erik ten Hag memujinya. David De Gea sukses mencatatkan penampilan ke-400 di Liga Inggris bersama Manchester United. Tepat di laga itu dirinya juga berhasil mencatatkan rekor nirbobol terbanyak sebagai kiper MU dengan 178 kali di seluruh ajang, menyamai catatan Peter Schmeichel. Dalam laporan 90 Min, catatan nirbobol yang baru saja ditorehkan De Gea membuatnya menyamai rekor nirbobol terbanyak milik Schmeichel. Keduanya kini sama-sama mengoleksi 178 pertandingan tidak kebobolan. Sebagai catatan, pencapaian tersebut adalah gabungan dari seluruh kompetisi resmi, tidak hanya di Liga Inggris. David De Gea berpeluang besar mencatatkan namanya sebagai kiper MU yang mampu mencatatkan rekor nirbobol terbanyak. Sisa musim masih cukup panjang dan De Gea masih punya kesempatan bertahan lebih lama di Old Trafford. Manchester United berhasil mengalahkan tuan rumah Leeds United dalam duel pekan ke-23 Premier League 2022-2023. Setan Merah meraih kemenangan dengan skor 2-0. Berlangsung di Elland Road, laga sempat terkunci tanpa gol di babak pertama. MU baru bisa memecah kebuntuan sundulan Marcus Rashford di menit 80. Lalu Alejandro Garnacho menggandakan 5 menit berserang, yaitu pada menit 85. Rashford dan Wout Weghorst sempat mencetak gol lagi di injury time, namun wasit menganulirnya karena offside.